Proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi memasuki pemasangan tiang pancang. Jalur cepat dari arah Jalan Jenderal Sudirman mengarah ke Cawang ditutup untuk pengerjaan proyek. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan Faizin Adi dan juru kamera Muhammad Rinto langsung dari Semanggi. Faizin, bagaimana perkembangan pengerjaan proyek di sana? Ya, Egan, dari 4 arus jalan yang rencananya akan ditutup, sejak Senin kemarin sudah ada 1 ruas jalan yang ditutup, yakni jalur cepat dari arah Bundaran HI menuju ke Cawang. Dan penutupan ini terkait dengan untuk kemudahan operasional pembangunan proyek ini, yakni untuk lalu lintas atau operasional dari kendaraan alat berat yang setiap hari sudah bekerja untuk membangun proyek ini. Dan jembatan ini terus dikerjakan dan ditargetkan akan selesai selama 1,5 tahun atau selesai pada Agustus tahun depan atau sebelum dilaksanakannya Asian Games di Jakarta. Ya, Egan. Ya, Faizin, antisipasi apa saja yang kemudian dilakukan di sana untuk kemudian mengurai kemacetan sebagai efek dari pengerjaan proyek tersebut? Ya, memang dari kawasan Semanggi ini memang cukup macet, terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kerja. Karena itu dengan ditutupnya 1 jalur saja, maka bisa diperkirakan maka akan menambah kemacetan. Tetapi mengingat hanya jalur cepat saja yang ditutup, sedangkan jalur biasa tidak ditutup, maka kendaraan-kendaraan yang biasa roda 4 yang biasanya melalui jalur cepat cukup beralih ke jalur biasa. Dan ini dari pantauan kami sejak pagi tadi hingga siang ini tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kemacetan. Adapun jika kendaraan ingin menghindari kemacetan di kawasan Semanggi, mereka bisa melalui jalur-jalur lain yang tersedia, antara jalur melalui Kuningan atau lewat Karet. Dan untuk mengantisipasi atau mengurai kemacetan, polisi juga sudah menunjukkan personel tambahan untuk membantu mengurai kemacetan yang ada di kawasan ini. Dan dari pantauan kami sudah terdapat tambahan personel untuk mengurai kemacetan tersebut. Dan pengerjaan proyek Simpang Susun Semanggi ini telah dimulai untuk mengurai atau mengatur dan mengantisipasi kemacetan selama pengerjaan proyek. Dan Polda Metro Jaya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait proyek tersebut. Dan berikut liputannya. Setelah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, pembangunan melengkung flyover Semanggi terus dilaksanakan. Dan progresnya hingga saat ini beberapa alat berat masih terus diupayakan untuk bisa mengeruk dan dijadikan pondasi pertama bagi pembangunan flyover Semanggi. Kegunaan dari flyover ini nantinya diharapkan bisa mengurangi setidaknya 30% kemacetan yang ada di wilayah Semanggi dan juga Grogol. Jadi kendaraan dari arah Gatot Subroto tidak akan bertemu kendaraan lainnya dari arah Sudirman yang kerap bertemu di kolong jembatan Semanggi. Adapun proyek senilai 360 miliar ini dibiayai oleh PT Mitra Panca Persada sebagai bentuk kompensasi perusahaan tersebut mengajukan izin koefisien lantai bangunan untuk gedung. Biaya izin dialihkan untuk pembangunan flyover. Selain membiayai flyover Semanggi ini, perusahaan tersebut juga mengeluarkan uang sebanyak 219 miliar untuk pembangunan infrastruktur lainnya di ibu kota. Pekerjaan konstruksi sendiri dikerjakan oleh PT Wijaya Karya. Dan tugas dari PT Wijaya Karya sebagai pemenang tender adalah pertama menggarap detail engineering design, kemudian persiapan dan pergeseran loop, pelaksanaan konstruksi pada struktur atas dan bawah, serta pekerjaan lain seperti drainase, marka, mechanical, elektronik, dan landscape. Baik di Jalan Semanggi nanti setelah rampung maka akan ditanami atau dipasang lampu-lampu hias guna mempercantik jembatan flyover Semanggi ini dari arah Cawang menuju Jalan Grogol dan juga sebaliknya dari arah Grogol menuju Jalan Sudirman. Dan diharapkan rencana ini akan
rampung hingga 540 hari ke depan atau 60 hari pekerjaan, perencanaan, dan 480 hari pelaksanaan. Dari Semanggi, Riyad Nur Hidayat, David Sibarani, pilot drone Rizky Adrianto melaporkan.